Shalom Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang ada di Rock Malaysia yang ikuti ibadah ini dengan Zoom maupun dengan YouTube. Thank you buat kepercayaannya, buat hari ini kita bisa berbagi firman Tuhan bersama-sama. Jadi sekali lagi, nama saya Beni Pati Nasarani atau biasa dipanggilnya Abeng gitu ya, dan sangat senang bisa bersama-sama. Suara saya cukup jelas ya, kedengaran? Oke, dan sebelumnya saya mohon maaf dulu nih gitu ya kalau Bapak Ibu mendengar background sesuatu, karena memang saya ada di gereja gitu ya, karena kita di tempat saya kita sudah gereja sudah ibadah onsite gitu ya, dan saya lagi di ruang sekolah minggu gitu ya, karena di sebelah ruangan utama mereka lagi latihan musik, karena kira-kira 1 jam lagi kita mulai ibadah jam 10:30 waktu Jakarta gitu ya. Jadi saya berharap semoga sih suaranya nggak tembus ya, saya berharap, soalnya tadi pas lagi worship saya mendengar cukup jelas di sini di teman-teman saya waktu lagi latihan. But anyway, kita akan belajar firman Tuhan dengan cepat pada hari ini ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pastor Edward bahwa kita memasuki di bulan terakhir, di minggu terakhir di bulan Juni, di mana saya yakin teman-teman Bapak Ibu semua tahu tema bulan ini adalah develop gitu ya. Dan saya akan mengambil sebuah angle dari bahwa develop itu berbicara tentang pemberdayaan gitu ya. Pemberdayaan artinya adalah sesuatu yang tadinya kita nggak bisa lakukan, kita mulai jadi bisa lakukannya. Sesuatu yang tadinya kita nggak tahu, kita menjadi tahu. Ada sebuah proses pembelajaran, pengembangan, pemberdayaan, di mana hasilnya akan membawa kita akan setidaknya selangkah lebih maju dalam hidup ini. Nah, karena itu pada saat ini saya memberi judul inti, saya menyebutnya namanya adalah overcoming failure. Oke. Karena memang ada satu hal yang sebenarnya Tuhan izinkan terjadi kadang dalam hidup kita, baik kita minta maupun kita nggak minta gitu ya, baik kita suka maupun kita nggak suka gitu ya, tapi Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan kita, yang memang kalau kita memahaminya Bapak Ibu dan teman-teman, saya yakin ini sebenarnya yang tadinya kita pikir sesuatu yang mungkin merugikan buat kita, sesuatu yang tadinya kita pikir nggak baik buat kita, saya yakin akan jadi kekuatan yang sebenarnya yang bisa dorong kita maju ke depan untuk bisa menjalankan kehidupan ini gitu ya. Karena salah satu kunci saya menemukan, salah satu kunci seseorang dapat berhasil dalam hidupnya yaitu ketika seseorang membangun yang namanya perencanaan. Amin. Ketika orang membuat planning atau perencanaan itu yang akan menentukan orang dapat berhasil atau tidak dalam kehidupannya. Namun ketika seseorang membuat perencanaan, saya hampir tidak pernah menemukan orang taruh kata ini kegagalan dalam perencanaan tersebut gitu. Saya jarang ketemu orang yang berpikir oke, hari ini saya mulai bisnis nih ya, saya start hari ini. Nah, nanti rencananya nih 3 bulan lagi saya mulai rugi nih planning saya gitu. Nah, nanti 6 bulan lagi rencana saya bangkrut saya. Nah, enggak. Orang hampir enggak pernah taruh kata kegagalan dalam perencanaan. Tetapi sadarkah bahwa kadang enggak ditaruh aja datang dalam kehidupan kita. Nah, mari sama-sama kita melihat bagaimana Alkitab memberdayakan kita, atau bagaimana Alkitab mengajarkan kepada setiap kita agar waktu kata ini hadir di hidup kita, failure atau kegagalan, kita bisa punya respon yang benar sehingga kita bisa belajar dari situ, kita bisa di-develop dari kegagalan, dan kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan ini. Amin semuanya. Nah, kita baca sebuah ayat dulu, pertama dari ayat Amsal pasal 24 ayat 18. Alkitab berkata seperti ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ini kan adalah ayat yang kita sering pakai, saya sering dulu pakai ini untuk memotivasi teman-teman saya yang lagi mengalami masalah, tantangan. Bro, tenang aja. Firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, pasti dia akan bangun kembali. Itu adalah ayat yang kita sering sampaikan untuk memotivasi orang lain. Saya sangat yakin itu akan tentu sangat membantu kita. Tetapi dari sisi lain berarti realitanya lagi berkata begini, orang benar bisa jatuh, orang benar bisa mengalami kegagalan. Alkitab gak berkata sebab 7 kali orang berdosa jatuh, enggak. Bahkan Alkitab gak berkata sebab 7 kali orang yang tidak mengenal Tuhan jatuh, enggak.
Alkitab berkata sebab 7 kali orang benar jatuh. Artinya orang benar bisa jatuh. Orang benar bisa mengalami kegagalan dalam kehidupan ini. Orang benar bisa mengalami krisis dalam kehidupan ini. Makanya ini yang perlu kita sadari dulu, bahwa hal yang pertama, kita nggak kebal dari kegagalan. Amin. Kita dapat mengalami kegagalan. Nah, itu yang sangat penting banget. Nah, cuma kegagalan yang saya maksud ini adalah kegagalan yang gini. Oke, misalnya kamu naik motor gitu ya, di Jakarta kan sering nih naik motor, lalu ketemu lampu merah gitu ya, kamu jalan terus, nggak berhenti, nggak pakai helm gitu ya. Dari sebelah kanan ada truk lewat, nggak nabrak sih, nyenggol dikit aja, brek gitu. Kamu mental 5 meter, patah kiri 3, patah kanan 3, masuk rumah sakit. Nah, itu bukan kegagalan, itu namanya konsekuensi gitu. Nah, kegagalan yang saya maksud adalah begini, Kak, saya udah jujur hidup saya, kok masih begini-begini aja? Saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah menabur, saya sudah melayani, saya sudah melakukan semua yang Alkitab suruh dalam kehidupan saya, tapi kok masih terjadi dalam kehidupan saya? Kok saya masih mengalami masalah? Kok krisis ini nggak selesai-selesai? Kok hutang saya nggak habis-habis? Kok keluarga saya nggak beres-beres? Padahal saya sudah berusaha untuk beri yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Nah, disinilah tantangan-tantangan kita menghidupinya akan menjadi tantangan yang besar dalam kehidupan kita. Nah, karena itu ada 2 prinsip pertama yang kita mesti temukan dulu tentang kegagalan. Yang pertama adalah, failure is an event, not a person. Kegagalan adalah sebuah peristiwa. Kegagalan bukan jati diri. Kegagalan bukan siapa diri kita. You can fail, but you are not a failure gitu. Ini yang sangat penting kita bisa sadar pertama. Karena saya banyak menemukan ketika orang mengalami kegagalan, dia langsung label dirinya. Saya orang gagal, saya orang hancur, saya nggak mungkin bisa selamat, saya nggak mungkin bisa beres, habislah hidup saya. Padahal hari ini kita belajar, kegagalan bukan siapa diri Anda. Amin. Kegagalan adalah sebuah event, sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan mampir dalam kehidupan kita. Tapi berapa banyak orang-orang yang menyerah sama hidupnya, berapa banyak orang-orang yang merasa nggak layak sama hidupnya ketika Tuhan izinkan ada sebuah peristiwa yang namanya kegagalan terjadi dalam kehidupan kita. So, ini prinsip yang pertama, yaitu adalah kegagalan bukan siapa diri Anda. Kegagalan bukan siapa identitas Anda, tapi kegagalan adalah sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang waktu kita meresponi dengan benar, sebenarnya itu akan jadi kekuatan buat kita. So, itu prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua adalah failure is not the end, but it's the new beginning. Kadang-kadang kegagalan Tuhan izinkan terjadi. Ada orang-orang yang merasa bahwa ini sudah akhir dari hidup saya. Kayaknya saya nggak mungkin bisa berubah lagi. Kayaknya saya nggak mungkin bisa bangkit lagi dari situasi ini. Padahal kita belajar bersama-sama bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segala-segalanya, saudara. Kegagalan mungkin akan menjadi sebuah pintu yang baru yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yang kita bisa melewatinya, dan Tuhan membawa setiap kehidupan kita ke dalam sebuah journey yang berbeda yang Tuhan lagi mau siapkan agar kita bisa mengalahkan dan membebaskannya dan menjadi pribadi-pribadi yang berjalan di dalam kemenangan dalam kehidupan ini. Makanya ini salah satu moto hidup saya gitu ya. Jangan pernah taruh titik waktu Tuhan masih taruh koma dalam hidup. Titik artinya selesai, game over, quit, the end gitu ya. Kadang kita sendiri yang taruh titik di hidup kita, padahal Tuhan masih taruh koma. Koma artinya adalah cerita belum selesai, masih ada lanjutannya, masih ada hal yang besar di depan yang mungkin Tuhan lagi persiapkan dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau kita tidak terburu-buru menyerah dalam hidup ini. Karena itulah makanya kita perlu firman Tuhan untuk bisa menemukan bagaimana kita bisa meresponi kegagalan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita akan masuk pada hal yang inti sekarang. Berarti bagaimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bereaksi ketika kita mengalami kegagalan dalam kehidupan ini? Ada beberapa prinsip yang saya temukan dalam Alkitab yang akan menolong kita waktu Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi dalam setiap kehidupan kita.
Prinsip yang pertama, saya menyebutnya namanya adalah face your failure honestly. Artinya adalah waktu kita diizinkan mengalami tantangan, krisis, kegagalan dan semua, ini yang kita mesti belajar pertama, ambil tanggung jawab penuh. Oke. Belajar ambil tanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dalam kitab Roma pasal 14 ayat 12 dikatakan begini, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang bukan orang lain, bukan orang tua kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak-anak kita, tapi tentang siapa? Dirinya sendiri kepada Allah. Nah, prinsip yang pertama adalah untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Alkitab berkata, latih diri ambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Latih diri ambil tanggung jawab penuh atas apa yang Tuhan izinkan kita harus hadapi. Nah, ini hal yang prinsip. Waktu sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, jadilah pribadi-pribadi yang belajar punya responsibility atau tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Orang yang gagal ambil tanggung jawab penuh, ini yang dia lakukan. Dia akan salahkan yang lain kecuali dirinya sendiri. Dia akan bilang, kalau saya seperti ini karena orang tua saya, kalau saya seperti ini karena pemimpin rohani saya nggak pernah support saya, kalau saya seperti ini karena keadaan saya, kalau saya seperti ini karena Tuhan nggak sayang sama saya, kalau saya seperti ini karena saya benci negara saya. Ada banyak hal dia akan salahkan orang lain, dia akan salahkan keluarganya, dia akan salahkan situasi, dia akan salahkan keadaan, bahkan sampai dia akan salahkan Tuhan. Dan dia gagal melihat pembelajaran yang perlu ditemukan karena dia selalu melepas tanggung jawab dan menyalahkan seluruh keadaan di luarnya dia. Padahal saya belajar atas apa yang terjadi, latih diri untuk dapat ambil tanggung jawab penuh dalam hidup. Tapi dia yang selingkuh, Kak, bukan saya yang selingkuh. Ambil tanggung jawab penuh. Tapi dia yang menipu, saya yang ditipu, Kak. Ambil tanggung jawab atas apa yang terjadi. Artinya apa? Belajar ambil tanggung jawab artinya begini, stop playing victim, saudara. Berhentilah merasa bahwa Anda adalah korban dalam hidup ini. Kalau orang yang merasa dirinya adalah victim, adalah korban, dia akan bilang, saya begini karena virus ini, saya begini karena ekonomi ini, saya seperti ini karena keluarga saya nggak sayang sama saya, karena saya nggak disupport, karena orang tua saya memaksakan. Nah, ini kan ya, saya banyak melayani, saya 5 tahun tinggal di Singapura, saudara. Jadi saya dulu melayani di sebuah gereja di Singapura. Saya tahu kondisi pergumulan anak-anak muda di Singapura, di luar negeri, yang luar negeri lah ya. Hampir masalah terbesar mereka adalah mereka merasa orang tua mereka memaksakan mereka harus kuliah di mana, ambil jurusan apa. Saya sukanya musik, Kak, tapi orang tua saya nggak dukung. Saya sukanya art, desain, tapi orang tua saya suruh saya belajar bisnis. Ini adalah masalah yang nggak selesai-selesai sampai hari ini. Akhirnya kita akan bilang, oke, kalau saya gagal nanti, ini karena orang tua saya paksa saya, ini karena papa nggak mau dengerin saya, ini karena teman saya selalu pengaruhi saya. Nah, satu hal yang saya belajar, atas apa yang terjadi di hidupmu, yuk latih diri yuk untuk belajar ambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Karena disitulah pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau enggak, kita akan merasa diri kita jadi korban, kita akan salahkan semuanya, tapi kita nggak menemukan pembelajaran yang terbaik dari apa yang terjadi. Satu kali ada seorang ibu datang ke saya dan konseling sama saya karena suaminya pakai narkoba. Dan cukup parah, hampir 17 tahun suaminya pakai narkoba, uang sudah habis, usaha mereka berantakan, anak-anak mereka sekolahnya berantakan, dan ibu ini datang dan minta nasihat sama saya. Memang salah satu pelayanan saya adalah pelayanan melayani anak-anak narkoba, HIV/AIDS dan human trafficking. Jadi ini bukan pengalaman pertama saya ketika ada ibu ini konseling sama saya. Tetapi biasanya ketika ada konseling seperti ini, saya biasanya langsung akan memberikan masukan kepada orang yang konseling. Biasanya saya akan bilang, oke, kamu buat begini, kamu buat begini, optionnya kamu harus kesini, ketemu sama ini. Biasanya saya begitu. Tapi entah kenapa hari itu, ketika ibu tersebut cerita sama saya merasa harus memberikan jawaban yang berbeda. Inilah jawaban yang saya berikan. Saya bilang begini, oke Bu, baik,
kalau gitu ibu mulai sekarang berdoa ya buat suami ibu. Nah, dia tuh kayak nggak suka sama jawaban saya. Hah? Pak, saya udah ngomong panjang lebar, Bapak cuma suruh saya berdoa aja sama suami saya, untuk suami saya. Pak, untuk apa saya ketemu Bapak kalau cuma jawabannya cuma berdoa aja? Nah, kan saya bingung ya. Jadi ibu mau apa? Saya tanya, mau saya suruh mandi kembang 7 rupa, ambil ayam hitam, ayam putih, tengah malam dan semua? Kan kayaknya kesannya doa itu sesuatu yang remeh gitu. Tapi hari itu saya bilang, nggak tahu Bu, ini yang saya dapat. Ya pokoknya ibu berdoa buat suami ibu. Akhirnya kami berpisah di situ. Cukup lama kami nggak ketemu. Sampai satu hari tiba-tiba kami bertemu tanpa sengaja di sebuah acara. Dari jauh ibu tuh lihat saya, dia lari ke saya. Dia bilang, Pak, saya mau ngomong sama Bapak. Saya aja jujur ya, saya sempat lupa. Ini yang mana ya? Oh iya, saya ingat. Ini ibu yang saya waktu itu kasih tahu suruh berdoa. Waktu dia ketemu saya, dia langsung marah-marah, saudara. Saya mau komplain sama Bapak bohong sama saya. Waduh, kenapa Bu? Saya tanya. Pak, saya udah berdoa Pak. Mana tuh suami saya nggak berubah? Nggak ada perubahan yang terjadi Pak. Saya udah setiap hari saya berdoa Pak buat suami saya Pak. Mana tuh? Nggak ada perubahan yang terjadi. Terus saya menjawab langsung, enggak Bu, perubahan terjadi Bu. Mana Pak? Suami saya nggak berubah, masih pakai narkoba, uang masih habis. Gak ada perubahan yang terjadi. Saya balas lagi, ada Bu, perubahan terjadi. Dia tanya saya, mana perubahannya Pak? Saya menjawabnya, perubahan terjadi Bu. Apa Pak? Ibu jadi suka berdoa sekarang. Tiba-tiba dia terdiam. Terus saya jelaskan, mungkinkah Bu, sebenarnya dalam peristiwa yang Ibu hadapi ini, Tuhan lagi mau berproses bukan kepada suami Ibu. Mungkinkah Tuhan sedang mau berproses kepada Ibu terlebih dahulu. Dan dari situlah ibu kan punya kekuatan untuk ibu bisa menghadapi suami ibu. Dan dia terdiam tiba-tiba. Sadarkah kadang-kadang kita seperti itu saudara? Kita suka tanda kutip lepas tanggung jawab. Dan kita merasa bahwa kita adalah korban dalam hidup ini. Ibu itu bukan korban dalam keluarganya dia. Ibu itu adalah jawaban dalam keluarganya dia. Cuma dia perlu punya kacamata yang berbeda. Dan ambil tanggung jawab untuk apa yang terjadi. So prinsip yang pertama adalah responsibility. Jadi orang yang terbiasa bertanggung jawab hadapi semua yang terjadi. Baru prinsip yang kedua. Nah ini yang juga sama pentingnya. Make God a part of your failures. Nah waktu kita fokus ke prinsip yang pertama, ambil tanggung jawab penuh, kerjakan semua yang terbaik. Nah kita akan menemukan realitas seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Pasti saya yakin kita akan menemukan realita bahwa kita terbatas, benar? Kemampuan kita terbatas, kesabaran kita terbatas, air mata kita terbatas. Karena itu, kita yang terbatas ini, kita perlu Tuhan yang gak terbatas, yang bekerja dalam hidup kita, yang menolong kita dan membawa kita bisa berjalan. Nah, artinya, prinsip yang kedua adalah selain kita bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kedua, beri ruang untuk Tuhan bekerja dalam peristiwa yang sedang kita hadapi. Kasih kesempatan untuk Tuhan yang mengambil alih dan menyatakan apa yang dia mau bangun dalam setiap kehidupan kita. Orang suka prinsip nomor 2, tapi orang lupa ada prinsip nomor 1, tetap ambil tanggung jawab penuh. Dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 20 dikatakan begini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Nah hal yang pertama sama lagi kan, muncul lagi ayat ini nih. Artinya ayat ini bilang apa? Orang benar bisa malang dalam hidupnya. Bahkan bukan cuma malang doang. Alkitab berkata kemalangan orang benar banyak, kata Alkitab. Nah tapi ini prinsip yang kedua, tetapi Tuhanlah yang melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya prinsip yang kedua, kasih ruang untuk Tuhan yang bergerak, beri ruang untuk Tuhan bekerja dalam apa yang sedang kita hadapi. Sadarilah bahwa memang kekuatan kita terbatas, saudara dan Bapak Ibu semua. Kemampuan kita terbatas, kita perlu Tuhan yang gak terbatas untuk take over, untuk ambil alih, untuk bisa bekerja dan nyatakan itu semuanya. Dalam sebuah peristiwa di Alkitab, saya sangat suka ada sebuah cerita, Anda tahu,
Satu kali Yesus dan murid-muridnya sedang bertujuan untuk menyeberang dengan perahu ke danau. Anda ingat cerita itu di Alkitab dikatakan di tengah perjalanan Yesus tertidur, ya. Ingat cerita itu kan? Nah, pertama saya menemukan ya, kenapa sih orang bisa tertidur? Nah, ada dua alasan kenapa orang tertidur. Alasan pertama, orang tertidur karena capek, kelelahan. Oke? Nah, dan itu memang yang Yesus alamin. Dia baru selesai mengajar orang banyak, dia baru selesai melayani seharian. Makanya sebagai manusia Yesus bisa capek, Yesus bisa lelah, makanya dia tertidur. Oke. Dan tapi alasan kedua kenapa orang tidur, karena orang merasa nyaman, makanya dia bisa tidur. Nah, saya memang nggak dijelaskan, tapi saya mencoba menemukan kenapa Yesus bisa merasa nyaman sehingga dia bisa tertidur. Karena ini yang saya temukan, karena waktu Yesus naik kapal, dia sedang berjalan dengan murid-muridnya, yang sebagian besar murid-muridnya sebelum ketemu Yesus mereka adalah nelayan. Hampir semua nelayan-nelayan yang sangat hebat, Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes. Mereka itu adalah nelayan-nelayan yang sangat hebat. Dari kecil mereka sudah jadi nelayan. Mereka tinggal di pinggiran pantai. Mereka hidup sebagai nelayan. Jadi mungkin Petrus, ini kan biasanya Petrus ya, yang arogan ya. Mungkin Petrus bilang begini sama Yesus, "Guru, urusan sembuhin orang, guru jagonya. Tapi urusan bawa kapal, serahin sama saya, guru. Tidur aja." Tidur lagi Yesus. Nah, tiba-tiba Alkitab berkata, di tengah perjalanan ya, muncullah badai datang. Yang saya percaya itu pasti bukan badai pertama Petrus dan murid-murid. Sekali lagi teman-teman semuanya, mereka besar di laut, mereka besar di keluarga nelayan. Artinya mereka sudah sangat familiar dengan yang namanya badai. Mereka telah berkali-kali lewatin badai. Namanya juga nelayan. Nelayan tuh sangat ngerti banget membaca langit gitu ya. Saya pernah sekali diajak mancing ke tengah laut, lagi sepi tenang, tiba-tiba orang yang bawa kapal bilang, "Pak, kita kembali ke darat aja." Kenapa? Mau badai. Saya lihat ke langit. Ini bahasa saya ya, badai dari Hong Kong gitu. Maksudnya saya bilang, badai mana Pak? Terang begini. Benar Pak, udah percaya saya Pak. Ya karena dia nelayan, ya saya percaya dia lah. Ternyata benar saudara, 5 menit kami berjalan, rintik hujan mulai turun, gak lama kemudian basah satu perahu kami dengan hujan yang sangat keras. Artinya nelayan sangat pandai, pintar membaca langit, dan nelayan sangat ahli menghadapi badai. Karena itu saya sangat yakin itu bukan badai pertama Petrus ketika terjadi saat itu. Tapi ini baik-baik dengar, bahkan skill Petrus, bahkan pengalaman Petrus, bahkan jam terbang Petrus hari itu gak bisa buat dia keluar dari situasi itu. Sehingga Petrus gak punya strategi lain, cuma satu strateginya, membangunkan Yesus. Dan Yesus intervensi dalam situasi itu. Kita boleh bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya yang sarjana ekonomi, saya yang jago finance, saya yang jago mengelola keuangan." Tapi kita perlu menyadari ada saatnya di mana skill kita, jam terbang kita, pengalaman kita satu hari mungkin nggak bisa bantu kita. Kecuali satu, kita datang sama Yesus dan Yesus intervensi hidup kita. Itu yang saya sebut namanya adalah make God a part of your failures. Tujuannya untuk apa? Untuk melatih kita trust kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, melatih kita mempercayai Tuhan lebih dari diri kita sendiri, lebih dari pengalaman kita, lebih dari kemampuan-kemampuan yang kita bisa buat. Kita tetap perlu memberi ruang untuk Tuhan bisa bergerak dengan bebas dalam hidup kita. So prinsip yang kedua namanya adalah make God a part of your failures. Amin. Saudara masih kuat ya? Saya ini soalnya ada 830 poin saudara ya. Jadi jam 6 sore waktu Jakarta kita selesai gitu ya. Yang percaya jempolnya coba dikeluarin semua gitu ya. Enggak saudara, cuma 3 kok. Oke, so saya ulang pelan-pelan. Prinsip yang pertama adalah face your failure honestly. Hadapi setiap kegagalan dengan jujur dan bertanggung jawablah
atas apa yang terjadi. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan situasi, jangan salahkan Tuhan, tapi belajar bertanggung jawab dalam hidup kita. Prinsip yang kedua adalah beri ruang untuk Tuhan bekerja dalam apa yang terjadi. Make God a part of your failures. Responsibility and trust, itu yang perlu terbangun. Dan prinsip yang ketiga yang terakhir, yang ketiga adalah ini sangat penting sekali. Learn and grow from your failure. Belajar dan bertumbuhlah dalam setiap kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kitab Roma pasal kelima, ayat ketiga sampai kelima, sangat terkenal sekali. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, ini kan janji yang Paulus nyatakan dalam kitab Roma. Tapi ada satu hal yang saya sangat suka, Paulus bilang begini, yang pertama, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Saudara, itu kata inti sekali dan penting sekali. Orang biasanya menderita dalam kesengsaraan. Orang biasanya mengeluh dalam kesengsaraan. Orang terbiasa komplain dalam kesengsaraan. Orang marah dalam kesengsaraan. Tapi Paulus bilang begini, waktu saya sengsara, saya bermegah di dalamnya. Wow, kenapa? Karena ya, Alkitab bilang, Paulus bilang gini, karena sebenarnya kan Paulus lagi bilang gini, karena kesengsaraan kita itu sebenarnya, kata menurut firman Tuhan, ujungnya adalah pengharapan yang gak mengecewakan, kata Paulus. Tetapi dari kesengsaraan menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan, gak datang begitu saja. Ada proses pembelajaran yang terjadi. Alkitab berkata, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Nah, bertekun artinya begini, simpel banget, mencoba sampai berhasil, itu namanya bertekun. Bertekun tuh bukan gini, kamu coba, kamu gagal, kamu coba, kamu gagal, kamu menyerah. Itu bukan bertekun. Bertekun tuh begini, kamu coba, kamu gagal, kamu coba lagi, kamu gagal lagi, kamu coba lagi, kamu gagal, kamu coba, kamu gagal, kamu coba, kamu gagal, kamu coba, kamu gagal, kamu coba sampai berhasil. Itu namanya bertekun. Bertekun artinya gini, gak ada option menyerah, gak ada option mundur. Itu namanya bertekun. Dan itu proses yang terjadi. Sehingga kita berkata, ketekunan kita itulah yang menimbulkan tahan uji. Sama juga kan, sesuatu yang kalau mau diuji ketahanannya, gak mungkin cuma sekali, saudara. Lewat proses berkali emas, diproses berkali-kali untuk diuji ketahanannya. Karena sesuatu yang mau diuji ketahanannya itu perlu melewati proses berkali-kali. Nah, makanya ada proses pembelajaran. Nah, baru dari tahan uji itulah menimbulkan yang namanya pengharapan. Dan Alkitab berkata pengharapan itu tidak mengecewakan. So, prinsip yang terpenting adalah learn. Bisa gak sih kita belajar dari apa yang terjadi? Itu sangat penting. Bisakah kita memaknai, saya pakai bahasa ini ya, menemukan pemaknaan, pembelajaran yang baru yang kita temukan atas apa yang terjadi? Permasalahan terbesar adalah begini, orang pengen rubah situasinya, orang gak mau belajar dari situasinya. Padahal sometimes kita gak bisa merubah semua situasi. Ada hal yang kita gak mungkin kita bisa rubah. Caranya gak ada yang lain kecuali kita harus menemukan pembelajaran yang baru. Saya sebut namanya reframing. Membingkai ulang. Frame itu artinya bingkai. Nah, reframing artinya membingkai ulang sebuah peristiwa. Karena sometimes peristiwanya kita gak bisa rubah, tapi bingkainya kita bisa rubah. Dari waktu bingkainya kita rubah, pemaknaan kita atas peristiwa tersebut jadi berubah. Orang berdoa berharap peristiwanya berubah. Sometimes saya temukan peristiwanya Tuhan kadang gak izinkan terjadi berubah, tapi waktu kita rubah bingkainya, pemahamannya, pemaknaan kita akan berubah. Saya gak ada waktu menjelaskan, tapi beberapa mungkin pada mendengar. Saya punya masa lalu yang gak baik-baik banget, saudara. 9 tahun saya terikat sama narkoba.
Saya dulu bandar, pemakai narkoba, hancur habis-habisan, gak punya apa-apa, sekolah berantakan, kuliah berantakan, keluarga hancur habis-habisan. Mungkin nanti one day saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman masa lalu saya. Sampai kira-kira tahun 1999, perjumpaan saya dengan pribadi yang bernama Yesus merubah semua hidup saya. Dia memberikan kembali apa yang dulu pernah hilang dalam hidup saya, namanya adalah masa depan. Oke, nah yang saya mau cerita adalah justru di hari setelah saya bertobat, di awal-awal pertobatan saya. Ketika saya bebas dari narkoba, saya sudah tinggalkan masa lalu saya, dan saya mulai mencoba untuk membangun ulang, menata ulang hidup saya. Cuma ketika saya mau mulai menata ulang hidup saya dihadapkan dengan sebuah realita. Saya adalah mantan pecandu narkoba, gitu ya. Jadi bayangkan, ini pertanyaan saya kira-kira, saya mau kerja di mana ya? Saya mau menikah dengan siapa ya, gitu ya. Kira-kira perusahaan mana yang mau terima saya ketika dia membaca CV saya, ada keterangan di situ mantan pecandu narkoba, gitu ya. Kira-kira bahkan toko mana yang mau terima pegawainya kalau ketahuan bahwa ternyata pegawainya dulu adalah mantan pecandu narkoba. Kira-kira orang tua mana yang mau memberikan anak gadisnya kepada saya waktu dia ternyata mengetahui bahwa calon mantunya adalah mantan pecandu narkoba. Jadi saya sudah tinggalkan masa lalu saya, tapi tetap masih ada rantai yang berusaha ikat saya, sehingga setiap saya mau maju ke depan, saya harus selalu lihat ke belakang, dan akhirnya saya nggak berani maju ke depan. Setiap saya mau melangkah, seperti kayak ada sesuatu yang menghalangi saya, karena saya selalu melihat proyeksi hidup saya hanya dari apa yang terjadi di masa lalu saya, yang saya berharap saya bisa rubah itu. Permasalahan saya nggak bisa rubah waktu. Saya sering bilang, satu-satunya yang bisa merubah masa lalu dan waktu adalah Doraemon. Itu aja. Karena Doraemon punya pintu ajaib, kita nggak punya pintu ajaib, gitu ya. Satu hal yang orang paling gak suka dalam hidup namanya adalah menyesal. Menyesal artinya apa? Kita nggak bisa rubah yang terjadi. Nah, sejak hari itu saya nggak bisa rubah. Bertahun-tahun saya cukup menderita dengan apa yang sedang saya alami saat itu. Sampai satu hari, ini yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya harus berdamai dengan diri sendiri. Saya harus datang ke diri saya sendiri dan mulai berkata begini, terima kasih masa lalu. Saya harus berdamai dengan masa lalu saya. Saya berusaha mengignore. Saya nggak bisa ignore, oke? Reframing itu bukan membuat yang enggak kok, nggak ada masalah. Ada masalah. Krisis, orang pernah diperkosa mungkin, kamu pernah gagal dalam hidup, kamu pernah gagal dalam bisnis, itu kan bukan fata morgana ya, itu benar-benar terjadi, yang kamu nggak bisa rubah lagi, gitu. Enggak lah, bisnis saya nggak pernah gagal dalam Tuhan, lo baru bangkrut kemarin. Enggak, kita nggak mungkin rubah realita itu. Saya juga nggak bisa rubah realita hidup saya, sampai waktu saya berdamai dengan masa lalu saya. Saya bilang terima kasih masa lalu, itu sakit banget, harganya mahal banget, benar-benar saya nggak mungkin bisa rubah lagi. Tapi mulai hari ini saya berterima kasih kalau Tuhan izinkan terjadi sama hidup saya. Nah, lalu ya setelah saya berdamai, ini yang saya lakukan. Saya mulai membangun sebuah bingkai yang baru, menemukan pemaknaan yang baru. Bahwa ini yang saya temukan, mungkinkah kalau saya diizinkan mengalami semua peristiwa itu, agar supaya mungkin satu hari nanti ada orang-orang yang mengalami apa yang pernah saya alami. Setidaknya kalau dulu saya sendirian di situ, setidaknya hari ini mereka nggak perlu sendirian di situ. Setidaknya hari ini saya bisa datang sama mereka dan berkata bahwa dulu saya pernah hancur kayak kamu, tapi sekarang saya ada di sini. Kalau saya yang dulu pernah hancur kayak kamu sekarang bisa ada di sini, saya yakin kamu yang hari ini lagi hancur akan bisa berubah sama seperti kayak saya. Sejak hari itu saya seperti kayak menemukan sebuah tujuan hidup, pemaknaan baru. Peristiwanya nggak berubah, peristiwanya tetap sama. Saya adalah mantan pecandu narkoba, tapi bingkai dan pemaknaannya adalah kalau saya alami itu supaya jadi kemampuan untuk saya, supaya tolong orang ketika orang mengalami hal yang sama, saya bisa bantu orang-orang ini. Saudara, kalau boleh jujur, sampai hari ini saya berani bilang gak terhitung berapa orang yang Tuhan izinkan mampir di hidup saya hanya untuk saya berbagi hidup sama mereka. Di situ saya belajar
Apa yang kita anggap sampah dulu buat hidup kita, Tuhan jadikan jadi permata buat tolong orang lain. Tuhan jadikan jawaban buat orang-orang yang kita nggak pernah pikir. Suatu pagi datang di rumah kami, laki-laki sama perempuan, dia bawa orang Batak, namanya Rudi Simatupang. Nah, ya. Yang bawa adiknya datang ke rumah kami jam 6 pagi-pagi buta. Masalahnya kondisinya adalah samurai nempel di sini, saudara. Luka bacok semua, habis. Saya kaget. Saya bilang, loh, ini bukan UGD, kok dibawa ke sini? Saya bukan rumah sakit, saya bilang. Dia adiknya yang bawa, tolong abang saya, Kak. Kenapa, saya tanya? Dia seorang bandar narkoba, dia seorang debt collector, dan dia seorang hunter, pembunuh bayaran. Nah, cuma masalahnya dia pakai narkoba sabu-sabu. Abangnya ketahuan disamurai sama abangnya lagi. Jadi mereka ribut, adiknya bawa kabur dan bawa ke tempat kami. Ya udah, akhirnya ya udah, ayo tinggal sama-sama, hidup sama-sama, jalan lagi semua. Dan sekarang dia adalah salah satu gembala yang sangat hebat di daerah Jakarta dengan jemaat yang sangat-sangat banyak dan diberkati. Saya punya banyak cerita yang saya bisa bercerita dengan orang-orang yang saya nggak pernah duga Tuhan kirim dalam hidup saya, hanya untuk beritahu bahwa mulai hari itu, ini yang saya tahu, saya tidak pernah menyesal atas apa yang pernah terjadi. Ya, tujuannya sederhana kan, kalau itu terjadi dalam hidup saya, setidaknya saya bisa tolong orang supaya orang-orang gak perlu mengalami apa yang saya pernah alami. Karena apa? I learn, saya belajar dari kegagalan saya bukan cuma belajar, saya bertumbuh dari kegagalan saya. So responsibility, trust, and learn adalah 3 hal yang akan bisa mendevelop kita waktu kita berhadapan untuk overcoming failure. Berhadapkan dengan bangunlah kemampuan untuk bisa bertanggung jawab. Yang kedua, percaya sama Tuhan. Yang kita tetap terus belajar dalam hidup ini, belajar atas apa yang terjadi, sehingga kita nggak akan komplain waktu kita sedang mengalami kegagalan, karena kita tahu oke, ini SKS baru, ini mata kuliah baru buat saya. Satu hari nanti pasti ada orang yang harus mengalami. Tuhan perlu saya dulu belajar di sini sehingga one day saya bisa tolong orang lain. Bingkai kita, frame kita atas kegagalan akan jauh berbeda, dan di situ akan tolong kita menjadi orang-orang yang tetap berdaya, tetap terdevelop dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. So saya berharap ketiga poin ini akan tolong kita bersama-sama untuk bisa tetap terus bangun kemampuan menjadi orang-orang yang terdevelop dalam hidup ini. Baik dalam masalah kegagalan sekalipun, kita punya pembelajaran yang berbeda karena kita tetap terus jadi orang-orang yang berhasil dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saya selesai, saya kembalikan langsung aja kepada Bapak Edward. Silakan, Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih.